Sementara itu, Kapolres Tangerang Selatan Victor Inkiriwang mengaku telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Orang tua korban juga dimintai keterangan. Pada saat kejadian ini, memang dari pihak orang tua dan keluarga masih fokus untuk merawat korban, namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik yang sementara menyelidiki kasus ini. Ya. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut banyaknya siswa SMA Negeri 72 ingin pindah sekolah. Mereka trauma setelah terjadi ledakan bom di lingkungan sekolah beberapa waktu lalu. Sejumlah siswa mengaku trauma atas kejadian itu. Pramono menyebut hal tersebut harus menjadi perhatian dari pihak sekolah. Sementara Senin besok menjadi hari pertama sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Pramono rencanakan akan melakukan pertemuan dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk membahas keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pramono berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak dan tidak memberikan trauma yang berkepanjangan. Untuk SMA 72 sekali lagi saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap, silakan dibuka. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Karena trauma minta pindah sekolahnya. Tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dengan demikian yang kita selesaikan adalah proses belajar mengajar untuk mulai besok hari Senin dan ke depan. Ya. Viral terungkap penata rias cantik yang dijuluki Sister Hong Lombok. Ternyata seorang pria. Tokoh agama mengecam keras aksi Dea Liva alias Deni yang berpenampilan bak wanita muslimah. Heboh. Identitas asli penata rias asal Praia Timur Lombok Tengah yang memakai nama asli Deni Dea Liva terungkap. Siapa sangka di balik penampilan wanita berhijab dan cantik ini ternyata seorang pria bernama Deni. Dea alias Deni sejak lama dikenal sebagai penata rias pengantin dan artis. Banyak yang telah menggunakan jasanya sebagai penata rias justru mengaku tertipu terkait identitasnya. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea yang berpenampilan seperti perempuan muslimah dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenisnya. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, baik di majelis ta'limnya, di majelis-majelis atau tempat-tempat diskusi, sehingga nantinya ketika fenomena ini akan diteruskan seperti bagaimana pernah dikatakan oleh sebagian para ulama, itu kadadinu ayyakuna laibah. Hampir-hampir agama ini akan dijadikan sebagai alat. Masyarakat diimbau ikut memberikan nasihat dan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama.
Usai kejadian ini, Dea menutup diri dan mengunci akun media sosial miliknya. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati dan Eva Anjani, iNews melaporkan. Terlibat kasus prostitusi online, jaringan internasional, 2 wanita asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat. Kedua warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Serikat atau sekitar 15 juta rupiah. 2 wanita warga negara Uzbekistan ini diamankan dari sebuah hotel di Jakarta Barat usai terlibat prostitusi online jaringan internasional melalui aplikasi kencan. Dari tangan pelaku disita alat kontrasepsi, bukti percakapan, paspor, serta uang tunai 30 juta rupiah. Untuk sekali kencan, kedua warga negara Uzbekistan ini memasang tarif $900 Amerika atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut petugas, kedua pelaku menyalahi aturan keimigrasian dengan menggunakan izin tinggal untuk bekerja di Indonesia. Kedua warga negara Uzbekistan ini terancam dideportasi dan denda 500 juta rupiah. Petugas imigrasi masih memburu 1 orang diduga mucikari dari kedua PSK tersebut. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Angin puting beliung menerjang di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung. Puluhan rumah warga rusak, 8 rumah lainnya tak bisa lagi dihuni warga. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Puting beliung! Wah, pamedun kono. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 10 atau 8, yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Lebih lanjut warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Sementara 12 orang masih dalam pencarian. Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor di Cilacap. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Tim gabungan dari Basarnas, SAR, serta para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah berlarian menyelamatkan diri. Hal ini mereka lakukan usai terdengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi longsor terjadi. Suara gemuruh air bah ini terdengar dari jarak sekitar 3 km. Selain petugas, ada juga ratusan warga Desa Cibenying yang panik dan ikut menyelamatkan diri dari arah kota. Berapa kilo dari suara gemuruhnya dari lokasi yang dengar Bapak tadi kira-kira? Ya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Gede banget suaranya? Iya, suaranya gede banget. Makanya kami dari tim relawan juga kan disuruh keluar semua. Karena kita posko di situ. Jadi saya mohon izin, makanya saya suruh yang lainnya suruh evakuasi. Kalau kita menolong malah kejebak kan nggak mungkin. Jangan sampai seperti itu kan Pak. Ya makanya kami arahkan kemari semua. Semua desa dikosongkan tadi? Dikosongkan semua. Baik termasuk balai desa, semuanya posko semua steril. Oke. Alat-alat juga udah dibawa sini. Ya, gitu.